Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai, anak-anakku, kita lanjutkan materi kita. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan sistem hukum nasional. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian yang pertama mampu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kalian mampu menelaah makna hubungan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. Serta yang ketiga, diharapkan kalian mampu memahami makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita masuk pada materi bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistematika UUD terbagi menjadi dua. Sebelum perubahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah mengalami perubahan atau amandemen, sistematika UUD terbagi menjadi 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasannya berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anakku, kita akan menyimak video detik-detik proklamasi oleh IR Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak
anak-anakku, setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah paham tentang materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hubungannya dengan proklamasi? Nah, jika kalian sudah paham, maka tugas kalian silahkan kalian tulis isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi. Kemudian silahkan ditulis dan dikirim lewat classroom di kelas kalian masing-masing.